Rekaman itu bukan hoaks. Aku tidak pernah berniat menceritakan ini ke publik. Bukan karena takut dianggap bohong, tapi karena sejak malam itu, setiap kali aku mengingatnya, dadaku terasa seperti ditekan sesuatu yang berat dan dingin. Video itu pertama kali kuterima lewat grup WhatsApp komunitas ojol. Durasi hanya 27 detik. Judulnya sederhana. Hati-hati kolong flyover KM 17. Aku hampir mengabaikannya. Di dunia ojol, video aneh bukan hal baru. Tapi yang membuatku berhenti scrolling adalah satu komentar. "Bang, itu bukan manusia." Aku memutar videonya. Tampak jalan sepi, kamera helm bergoyang pelan. Lampu motor menerangi kolong flyover yang lembab dan gelap. Lalu, di sisi kiri beton penyangga, ada sesuatu berdiri, bukan bayangan, bukan efek cahaya. Sosok besar, terlalu besar untuk manusia. Dan saat kamera mendekat, sosok itu bergerak mundur ke dalam gelap, seolah sadar sedang direkam. Aku menghentikan video itu di detik ke-19. Zoom, perbesar. Yang kulihat membuat tenggorokanku kering. Badan hitam berbulu, lengan panjang hampir menyentuh tanah, dan mata. Mata yang memantulkan cahaya lampu motor bukan refleksi biasa. Itu tatapan. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan satu hal. Flyover kilometer 17 selalu sepi setelah jam 12 malam. Aku mulai bertanya ke sesama driver. Pelan, satu persatu. Jawaban mereka hampir sama. Lewat situ, order sering tiba-tiba cancel. HP tiba-tiba panas. Kadang mesin mati sendiri. Dan satu kalimat yang paling sering ku dengar. Kalau lewat situ tengah malam, jangan nengok ke kolong. Flyover itu sebenarnya jalur cepat. Menghemat waktu hampir 15 menit. Tapi setelah jam 11 malam, banyak driver sengaja mutar jauh. Aku penasaran, malam Jumat, pukul 00.40. Aku sengaja mengambil order yang memaksaku melewati flyover itu. Langit mendung, tidak hujan, tapi udara berat. Begitu memasuki kolong flyover, lampu jalan berkedip satu persatu. Aku merinding. Di tengah jalan aku mencium bau yang aneh. Bukan bangkai, bukan got. Bau tanah basah bercampur keringat lama. Lalu, aku mendengar suara langkah kaki. Bukan dari belakang, bukan dari samping. Tapi, dari atas beton flyover. Padahal, tidak ada trotoar di atas sana. Aku menambah gas. Terlalu cepat. Lampu motor memantul liar di dinding beton. Dan saat itulah aku melihatnya. Di ujung kolong flyover, ada bayangan besar turun merangkak dari tiang penyangga. Gerakannya tidak wajar. Seperti monyet, tapi jauh lebih berat. Aku refleks mengangkat kamera helm. Sosok itu berhenti. Pelan-pelan, ia berdiri. Tingginya hampir menyentuh bagian bawah flyover. Bulu hitamnya menggumpal. Dadanya naik turun, seperti sedang menahan tawa. Dan saat ia menoleh, aku melihat mulutnya. Lebar, terlalu lebar. Ia tidak mengejarku. Ia hanya mengikuti dari samping, berjalan sejajar di balik gelap. Aku tidak berani menoleh lagi. Aku hanya tahu satu hal. Bau itu semakin kuat. Sesampainya di rumah, aku gemetar. Kamera helm masih merekam. Aku memindahkan file ke laptop, menonton ulang dengan tangan dingin. Dan disitulah aku sadar, ada sesuatu yang tidak kulihat langsung di lokasi. Di pantulan spion motor, di detik ke-42, terlihat wajah. Bukan wajahku, wajah besar, hitam, dengan mata menatap tepat ke kamera. Dan satu hal lagi, di audio ada suara berbisik pelan. Tertimbun suara mesin. Aku menaikkan volumenya. Jangan berhenti. Suara itu bukan dari luar. Itu terdengar. Seperti tepat di belakang kepalaku. Aku menunjukkan video itu ke seorang senior ojol. Namanya Pak Udin.
Sudah narik sejak sebelum aplikasi ada. Begitu melihat cuplikan itu, wajahnya langsung pucat. Itu penghuni lama. Ia menolak menyebut namanya. Katanya, dulu sebelum flyover dibangun, daerah itu adalah tanah kosong. Tempat orang membuang sesuatu, bukan sampah. Makhluk itu, katanya, tidak suka direkam. Aku terdiam. Kalau sudah kelihatan muka, biasanya dia sudah dekat. 3 hari setelah video itu menyebar, aku kembali narik. Bukan karena berani, tapi karena butuh. Jam 1.12, order mengarah ke jalur yang sama. Aku ragu, tapi kakiku tetap melaju. Begitu memasuki kolong flyover, semua suara menghilang. Mesin motor seperti dibungkam. Lalu, tok, ada sesuatu mengetuk helmku. Pelan, seperti kuku. Tok, tok. Dan dari sisi kiri helm, aku mendengar bisikan yang sama. Kamu lihat aku. Saat itu aku sadar, ia tidak lagi di kolong flyover. Ia sudah sangat dekat. Aku menonton ulang rekaman kamera helm itu sendirian di kamar sekitar pukul 2 dini hari. Lampu kupadamkan, hanya cahaya layar ponsel yang menerangi wajahku. Awalnya rekaman itu terlihat normal. Jalanan flyover yang lengang, lampu oranye jalan, bayangan beton besar di kiri dan kanan. Lalu, di menit ke-17, aku melihat sesuatu. Di bawah flyover, tepat di kolong paling gelap, ada bayangan besar bergerak berlawanan arah cahaya. Bukan manusia, tidak proporsional, bahu terlalu lebar, kepala terlalu rendah. Aku memperlambat video, dan saat itulah jantungku seperti diremas. Bayangan itu berhenti, lalu menoleh ke arah kamera. Padahal kamera berada di atas, di jalur flyover. Tidak mungkin dia tahu sedang direkam. Tapi kepalanya terangkat perlahan, dan 2 titik gelap seperti mata menatap lurus ke arahku. Aku menutup ponsel. Tanganku gemetar, dadaku sesak, dan tepat saat layar mati, aku mendengar suara nafas berat. Bukan dari rekaman, dari belakangku. Aku tidak menoleh. Aku tahu itu bukan hal yang harus dilihat. Bau itu datang duluan. Bau tanah basah, bau lumpur, bau seperti akar pohon tua yang lama terkubur. Aku menahan napas. Lalu terdengar suara, seperti kuku menggaruk lantai keramik. Pelan, berat, setiap gesekan membuat perutku melilit. Aku berdoa dalam hati, sepotong-sepotong, tidak berani bersuara. Tiba-tiba, bunyi itu berhenti, sunyi. Lalu terdengar suara sangat dekat ke telingaku. Kamu sudah melihat. Suara itu berat, serak, seolah keluar dari dada yang sangat besar. Aku pingsan malam itu. Dan ketika bangun, kamar bersih. Tidak ada bau, tidak ada bekas. Tapi di lantai, ada bekas telapak kaki besar berlumpur, lalu berhenti. Tepat di depan tempat tidurku. Keesokan harinya aku mencoba menghubungi abang ojol pemilik rekaman. Nomornya tidak aktif. Aku mendatangi base camp ojol tempat dia biasa nongkrong. Teman-temannya saling pandang saat aku menyebut namanya. Bang, dia nggak narik lagi sejak malam flyover itu, kata salah satu. Motor dia ditemukan, tapi orangnya enggak. Motor itu ditemukan di bawah flyover yang sama. Mesinnya mati, helmnya tergeletak, kamera hilang, dan yang paling aneh, di jok, motor itu penuh tanah basah, padahal malam itu tidak hujan. Aku menemui seorang orang tua yang tinggal tak jauh dari flyover. Rambutnya putih, matanya cekung, seperti orang yang sudah terlalu banyak melihat hal yang tidak ingin diingat. Saat aku menunjukkan cuplikan rekaman, dia langsung memalingkan wajah. Itu penunggu lama, katanya. Dari sebelum jalan itu ada. Dia menyebut satu nama yang sampai sekarang tidak berani kuulang.
Dia tidak suka direkam, tidak suka diperhatikan. Kalau sudah melihat matanya, berarti sudah dipilih. Aku bertanya, dipilih untuk apa? Orang tua itu menatapku lama. Untuk diganti. Aku bodoh, aku tahu itu. Tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Aku kembali ke flyover. Tengah malam, sendirian. Lampu jalan berkedip, angin dingin menusuk. Aku berdiri di pinggir, menatap ke bawah. Kolong flyover itu gelap, lebih gelap dari malam seharusnya. Lalu, aku mendengar suara yang sama seperti di kamar. Napas berat. Dari dalam gelap, sesuatu berdiri. Besar, berbulu, lengan panjang menjuntai. Dan kali ini, aku melihat wajahnya. Bukan wajah binatang, bukan manusia. Wajah seperti batu tua ditumbuhi lumut. Mulut lebar, gigi hitam, dan mata yang sama seperti di rekaman. Ia tersenyum. Sekarang, kamu gantinya. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai rumah. Kakiku luka, bajuku kotor tanah. Tapi sejak malam itu, aku tidak pernah sama. Setiap lewat flyover, aku mencium bau tanah basah. Setiap malam jam 2, aku mendengar suara kuku menggaruk lantai. Dan kadang, di kaca jendela, aku melihat pantulan sosok besar berdiri di belakangku, padahal kamar kosong. Aku tahu, dia belum selesai. Sekarang aku berhenti meneliti, berhenti mencari, berhenti merekam. Karena tidak semua yang terekam kamera seharusnya dilihat manusia. Genderuwo kolong flyover itu bukan cerita untuk ditakuti. Dia adalah penjaga batas antara yang boleh dilihat dan yang seharusnya tetap gelap. Jika suatu malam kamu melintasi flyover dan melihat jalanan terlalu sepi, jika kamera ponselmu menangkap bayangan yang tidak sesuai bentuk, jika kamu mencium bau tanah basah padahal tidak hujan, jangan ulangi videonya, jangan perbesar layarnya, dan jangan pernah menatap matanya. Karena tidak semua yang melihat diizinkan pulang. Jika suatu malam kamu melintas di bawah flyover yang sepi dan kamera ponselmu tiba-tiba menangkap bayangan besar bergerak di langit-langit beton, jangan berhenti, jangan menoleh. Karena tidak semua yang terekam kamera seharusnya dilihat manusia. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika cerita ini membuatmu merasa tidak nyaman, itu wajar, karena mungkin kamu juga sudah ikut melihatnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga malam ini tidak ada yang berdiri di belakangmu.